Shirley. Halo Tera Friends, welcome to Podcast Tera. Nah, Podcast Tera itu apa sih? Jadi, Podcast Tera adalah program untuk bersosialisasi tentang program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Aku sebelumnya mau nanya dulu nih, gimana kabar teman-teman semua? Karena yang aku lihat yang join udah cukup banyak ya, udah ada 50-an. Pasti teman-teman udah excited dong untuk nonton sosialisasi kali ini. Dan pada sosialisasi kali ini, aku Fani Sirait akan menemani teman-teman semua untuk nunggu waktunya buka puasa. Karena kalau misal nunggu sendiri tuh nggak enak, mending nunggu rame-rame sambil nonton live streaming dari ITERA Official. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian karena aku bareng sama narasumber yang keren banget, yaitu dari program studi Teknik Sistem Energi. Halo Pak, halo Bang. Ya, Iya. sehat-sehat kabar. Oke, gimana nih Pak kabar Bapak dan abang-abang? Abang-abang. Oke, dari Bapaknya dulu. Alhamdulillah sehat walaupun masih sedikit batuk ya, tapi tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa ini. Oke, kalau dari abangnya? Oh, alhamdulillah sehat walafiat saya. Oke. Dari Alhamdulillah sehat. Oke, aku tadi lupa perkenalkan diri, untuk mempersilahkan Bapaknya memperkenalkan diri, silahkan Pak. Oke, baik. Di sini saya Madi sebagai dosen di Teknik Sistem Energi ITERA dan sekaligus sebagai pembina kemahasiswaan Teknik Sistem Energi ITERA. Oke, kalau dari abang yang di sana? Oke, perkenalkan nama saya Rizvihan Raffi. Saya di sini sebagai perwakilan dari Ketua Tim WFD dari PKM tahun 2021. Oke, Bang Raffi. Kalau abang ini? Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Raffi Apeliawan. Saya di sini sebagai perwakilan tim lolos PIMNAS tim Peduksi dari PKM tahun 2021. Oke, namanya sama-sama Raffi ya? Iya, Ini Sama Raffi. Raffi 1, Raffi 2. Ini dua-duanya sama-sama dipanggil Raffi ya? Biasanya iya. betul. Aduh, ya udah deh, ini Raffi aja, ini Bang Raffi. Bang Raffi, Raffi. ya. Oke. Biar lebih enak Enak ya. saja. Iya. Dan ini Pak Madi. Iya. Oke, pertanyaan pertama nih Pak. Boleh dong Pak Madi ceritain gimana sih sejarah berdirinya Teknik Sistem Energi di ITERA? Oke, terima kasih Fani ya. Panjang ya mungkin nanti mengenai jawaban terkait sejarah karena memang membahas mengenai sejarah teknik sistem energi pastinya tidak akan terlepas ya dari sejarah induknya yaitu ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Ya memang yang lebih mengetahui detail pasti para leluhur kami ya, para founder-foundernya ITERA. Kalau kita flashback gitu ya di sejarahnya ITERA dulu ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono gitu ya, ada salah satu isu yang menarik gitu, yang hangat untuk diperbincangkan. Apa Nah tuh? isu tersebut apa gitu ya, penasaran itu isu bonus demografi gitu ya. Oke. Kenapa sangat penting? Karena ketika itu usia produktif yaitu usia rentang 15 tahun sampai 65 tahun seperti saya, Mas Raffi sama Mbak Fani ya, itu sama salah satu masuk di dalam rentang usia produktif tersebut. Itu semakin setiap tahunnya itu semakin meningkat dan puncaknya berada di tahun 2030 nanti. Jadi sekitar 8 tahunan lagi gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya usia produktif yang semakin meningkat gitu ya, yang jumlahnya semakin pesat, kalau kita gitu ya di bangsa ini masih belum siap dari sistem ketenaga kerjaannya, industrinya masih belum matang, kemudian sumber daya manusianya masih belum unggul, masih belum siap gitu ya, maka kita perlu mempersiapkan itu. Yang diharapkan nanti di tahun 2030 menjadi bonus demografi gitu ya, malah nanti kebalikannya akan menjadi bencana gitu ya, akan menjadi bencana demografi gitu ya, sehingga perlu adanya pengembangan pembangunan, salah satunya dengan membangun kampus-kampus sebagai media fasilitas untuk menampung sumber daya manusia yang unggul. Dan isu yang paling terpenting ketika itu adalah teknologi ya, karena perkembangan teknologi diprediksi akan semakin meningkat setiap tahunnya hingga nanti di puncaknya di tahun 2030 ya, hingga saat ini kita rasakan bersama gitu ya. Podcast sudah berkembang begitu pesat, YouTube di mana-mana ada gitu ya, Instagram, Facebook dan semua media sosial yang basicnya teknologi atau IoT itu sudah berkembang sangat pesat sekali gitu ya, sehingga sangat dibutuhkan kampus yang basicnya teknologi. Dan ketika di era Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY, kampus teknologi itu hanya 2 yang menjadi pionir gitu ya di bangsa kita, yaitu ITB, Institut Teknologi Bandung yang ada di Jawa Barat,
dan ITS, Institut Teknologi 10 November yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Dan kedua-duanya berada di Pulau Jawa gitu ya. Sedangkan kita kan bangsa Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke gitu ya, yang sumber daya alamnya begitu luas. Di Sumatera kita punya Kalimantan, Papua, jadi bukan hanya di Jawa. Sehingga Pak SBY bersama rekan-rekannya menginisiasi untuk membangun kampus teknologi di Sumatera dalam memberdayakan potensi atau sumber daya alam di Sumatera untuk menjawab tantangan tadi, tantangan isu bonus demografi yang puncaknya di tahun 2030. Sehingga di Sumatera didirikanlah Institut Teknologi Sumatera gitu ya, yang kita kenal sebagai ITERA, dibina langsung oleh ITB. Kemudian di Kalimantan, dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi Kalimantan dan sekitarnya, ada ITK, Institut Teknologi Kalimantan, yang dibina langsung oleh ITS 10 November Surabaya gitu ya. Sehingga mulai tahun 2014 ya, kalau tidak salah itu sudah ditetapkan berdirinya ITERA gitu ya, berdasarkan peraturan Presiden nomor 124, yang mana dalam menjawab tantangan isu bonus demografi dan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam di Sumatera yang begitu banyak dan luas gitu ya. Dan seiring dengan perjalannya waktu, dengan permintaan para pemerintah daerah, stakeholder dan sebagainya, ada isu yang sangat menarik dan penting daripada itu gitu ya, karena sumber daya alam di Sumatera banyak. Salah satunya adalah mengenai energi. Dan ketika itu permintaan energi diprediksi semakin tahun tuh semakin meningkat. Sedangkan kapasitas sumber daya yang kita gunakan saat itu di bidang energi kan masih konvensional, dan diprediksi semakin tahun itu semakin menurun jumlahnya dan akan semakin mahal gitu ya. Apalagi energi konvensional itu menghasilkan energi yang tidak ramah lingkungan, yang tidak bersahabat untuk lingkungan kita gitu ya. Sehingga ITERA menginisiasi gitu ya untuk bisa menciptakan SDM yang unggul di bidang energi baru dan terbarukan, energi yang ramah lingkungan, yang bersih, sehingga akan menciptakan SDM yang unggul di tahun 2030 nanti gitu ya. Itu yang diharapkan dari ITERA, sehingga 4 tahun berjalannya ITERA pada tahun 2018 akhirnya ditetapkan, diputuskan, didirikanlah program studi teknik sistem energi dalam menjawab tantangan isu bonus demografi di bidang energi baru dan terbarukan gitu ya. Yang mana kala itu ya diinisiasi gitu ya, diperjuangkan oleh para founder dan leluhur kami yang saat ini beliau sedang bekerja keras gitu ya, yang sedang melanjutkan studinya. Ada yang satu di Jepang, dua di UGM di Yogyakarta, kemudian satu di Bandung ya. Mereka insya Allah nanti akan balik untuk membangun TSE ini menjadi lebih baik lagi gitu ya, sehingga terbukti semakin tahun, selama 4 tahun teknik sistem energi ITERA ini berdiri gitu ya, jumlah mahasiswanya sebagai cikal bakal SDM yang unggul ini semakin meningkat. Nah, Mas Raffi ini adalah angkatan pertama itu ya di tahun 2018 ya. Kalau nggak salah jumlahnya ada 11 ya Mas Raffi ya. Ada 11 mahasiswa. Sangat sedikit gitu ya, wajar karena pionir ya, masih di awal di teknik sistem energi, masih di awal, dan menjadi satu-satunya program studi tingkat sarjana di Indonesia. Kalau S2 ada di UI, di UGM gitu ya, ada. Tapi sekarang sudah ada nih yang terinspirasi dari TSE, banyak dari Politeknik membuka prodi teknik sistem energi juga gitu ya. Nah, sehingga di tahun 2000, satu tahun kemudian, tahun 2019 ya, ini Mas Raffi angkatan kedua. Nah, ini angkatan kedua jumlahnya melejit, meningkat gitu ya, dari 11 menjadi 50-an ya, 50-an ke atas kalau nggak salah. Kemudian 1 tahun kemudian di tahun 2020 jumlahnya hampir 70-an, tahun 2021 jumlahnya hampir 80-an. Artinya di sini masyarakat sudah sadar gitu ya, sudah membuka wawasannya, membuka mindset dan membuka indranya bahwasanya penting gitu ya untuk minat di bidang energi baru dan terbarukan, sehingga semakin meningkatnya SDM, jumlah mahasiswa di teknik sistem energi diharapkan dapat kedepannya bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul ya, khususnya nanti yang akan membangun energi baru dan terbarukan di masa yang akan datang, khususnya di puncak bonus demografi di tahun 2030 nanti gitu. Oke, Bapak semangat banget ya ngejelasinnya. Nadanya tuh penuh dengan tekanan gitu. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu itu referensi yang lagi nonton live ini juga jadi menggebu-gebu pengen daftar di TSE ITERA. Nah, Pak Madi kan tadi sempat singgung ingin menciptakan SDM yang unggul. Nah, di luar kegiatan belajar mengajar, ada nggak sih Pak cara Bapak selaku dosen untuk mempersiapkan SDM yang unggul untuk apa tadi yang membarukan energi gitu Pak?
penelitian banyak dilakukan di program studi atau di kampus-kampus. Salah satu yang paling dasar mungkin kegiatan praktikum, itu kan skala kecil. Ada juga mungkin yang ikut penelitian bersama dengan dosen gitu ya, itu pasti ada gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini juga menjadi sangat penting gitu ya untuk dilakukan oleh para mahasiswa gitu ya, karena supaya bisa bisa meningkatkan kepekaan terhadap masyarakat sekitar gitu ya, karena masih banyak nih masalah-masalah di masyarakat, sehingga mahasiswa sebagai generasi pemuda itu butuh untuk bisa mengatasi masalah tersebut, terutama dalam difasilitasi dalam kegiatan KKN ya, kuliah kerja nyata, itu juga menjadi fasilitas untuk pengabdian masyarakat para mahasiswa. Nah, dari ketiga tridharma perguruan tinggi tersebut, yang diharapkan dari teknik sistem energi ini, bahwasanya mahasiswa kami diharuskan untuk berkarya gitu ya melalui ketiga tersebut. Kenapa gitu ya? Karena untuk membangun energi baru dan terbarukan itu mungkin membutuhkan biaya yang cukup mahal, bahkan bukan cukup ya, sangat mahal gitu ya. Untuk membuat panel surya itu butuh berapa biaya yang besar, sebuah turbin gitu ya, biomas, bioenergi itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, sehingga supaya para mahasiswa ini tidak turun semangatnya karena biaya yang kecil, itu perlu dibangun jiwa untuk berkaryanya. Mungkin skala-skala kecilnya aja, skala prototype, model fisik gitu ya. Jadi teknologi yang skalanya diperkecil atau di scale down, itu bisa dibangun tuh mulai dari situ gitu ya, mulai dari karya-karya yang kecil. Diharapkan mahasiswa ini ke depannya gitu ya, nanti di masa yang akan datang, pada masanya bisa menciptakan dan siap menciptakan teknologi energi baru dan terbarukan, seperti itu. Oke, berarti karya ini adalah salah satu cara untuk hal yang penting dalam mempersiapkan SDM yang unggul. Betul sekali Mbak Fani. Ya, dari Pak Madi ada lagi nggak sih Pak, kayak hal yang dipersiapkan lagi untuk Bapak mengarahkan mahasiswa-mahasiswa TSE untuk menghasilkan karya apalagi di EBT ini Pak? Oke, untuk mengarahkan ya mahasiswa-mahasiswa kami, terutama ini yang pengalaman gitu ya, Mas Raffi sama Mas Raffi gitu lagi. ya, Raffi. Pastinya saya selalu karena saya juga sebagai pembina kemahasiswaan gitu ya, pastinya saya selalu memfokuskan kepada mahasiswa-mahasiswa kami untuk mengikuti berbagai macam perlombaan-perlombaan gitu ya, karya-karya supaya bisa mengembangkan karya-karya yang mereka ingin realisasikan gitu ya. Sebenarnya untuk saat-saat ini gitu ya, untuk merealisasikan karya atau mengarahkan karyanya supaya bisa diciptakan itu udah sangat mudah gitu ya, karena udah banyak lembaga-lembaga lainnya yang menyediakan support system, support pendanaan. Mungkin di zaman saya dulu sedikit gitu ya, sekarang sudah sangat banyak. Salah satunya tadi di program kreativitas mahasiswa yang diadakan oleh Belmawa ya, dulu Dikti gitu ya, Belmawa. Dan itu menjadi salah satu program pendanaan yang sangat penting untuk memfasilitasi mahasiswa supaya bisa berkarya, supaya karyanya tidak mentok sampai di situ gitu ya, supaya terus berlanjut. Karena program PKM ada juga lomba karya tulis ilmiah, dan program dari lembaga-lembaga lainnya di bidang startup energi baru dan terbarukan sudah sangat banyak gitu ya. Dan itu saya arahkan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu gitu ya. Karena memang itu sangat penting agar mahasiswa-mahasiswa kami bisa memanfaatkan fasilitas yang ada tersebut. Karena rugi ya bagi mahasiswa kalau tidak mengikuti itu. Selama masih menjadi mahasiswa, masih mempunyai kesempatan. Karena kesempatan itu ya hanya didapat ketika kalian kuliah untuk mendapatkan support dana, apalagi PKM. PKM kan diikuti oleh S1 gitu ya maksimal. Ada vokasi, ada politeknik gitu ya. Jadi itu dimanfaatkan dan menjadi pengalaman yang lebih nanti ke depannya gitu ya, untuk mengasah kemampuan-kemampuan dalam berkarya tersebut. Jadi melalui PKM, karya tulis ilmiah, startup energi gitu ya, saya arahkan kepada mahasiswa kami untuk mengikuti itu. Oke, mungkin bisa diberikan contoh Pak dari karya-karya yang sudah dihasilkan di energi terbarukan ini? Contohnya ya mungkin ini contoh karyanya yang dihasilkan oleh kedua Raffi ini ya. Karena memang kedua orang ini salah satu yang
saya katakan berhasil di karya program kreativitas mahasiswa sampai menuju PIMNAS, karena PKM menuju PIMNAS itu nggak mudah, Mbak Fani ya. Itu nggak, mungkin Mbak Fani pernah dengar ya PKM sama PIMNAS kan ya. Nah itu nggak mudah untuk bisa lolos pendanaan program kreativitas mahasiswa. Itu sulitnya minta ampun gitu ya, butuh perjuangan, komitmen, motivasi yang tinggi gitu ya, semangat yang tinggi, apalagi sampai menuju ke PIMNAS. Karena setelah pendanaan ada program-program yang perlu dilaksanakan, dan itu apa ya, menguras pemikiran, tenaga, waktu, belum lagi mengatur dengan kegiatan belajar mengajar di kampusnya. Nah itu kita harus pintar-pintar mengatur itu, dan itu menjadi pengalaman yang bisa dijadikan pengalaman yang lebih nanti itu ya ke depannya. Jadi contoh karya yang pertama yang dihasilkan oleh Mas Raffi ini berupa teknologi deflektor gitu ya, untuk meningkatkan kinerja dari turbin arus laut gitu ya. Dan teknologi deflektor yang diciptakan oleh Mas Raffi itu tidak langsung blek jadi gitu ya. Jadi ada prosesnya. Nah itu perannya dari dosen pembimbing untuk mengarahkan, untuk membimbing dari keadaannya, mungkin awalnya idenya seperti ini, kemudian dipoles menjadi lebih baik gitu ya, dengan desain yang baik, dengan tujuan dan manfaat yang lebih baik nanti ke depannya. Nah itu salah satu contoh karya yang dihasilkan oleh Mas Raffi dan teman-teman gitu ya, satu tim di program kreativitas mahasiswa, yang mana kemarin judulnya Water Flow Deflector atau WFD gitu ya, dan sudah diliput di beberapa media, dan kemarin sempat masuk di media Kompas TV ya kalau nggak salah. Itu di YouTube-nya Kompas TV. Yang kedua ada dari Raffi juga, PKM juga gitu ya, tapi ini lolos sampai ke PIMNAS. Teknologi yang diciptakan itu berupa panel surya gitu ya, untuk merubah air laut menjadi air tawar, karena memang kebetulan di Pulau Rimau, jadi itu diterapkan di Pulau Rimau ya. Di Pulau Rimau itu kondisi airnya masih keruh, kotor gitu ya, masih tidak memungkinkan gitu ya, sehingga para mahasiswa ini menginisiasi untuk membuat teknologi panel surya untuk mengubah air laut, air yang asin menjadi air tawar untuk kebutuhan air sehari-hari di Pulau Rimau. Nah itu menjadi contoh gitu ya bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya untuk bisa dikembangkan karya-karya tersebut. Nah itu dari kedua karya yang dihasilkan oleh mahasiswa kami. Oke, karena Abang Raffi dan Abang Raffi juga ada di live kali ini, coba dong dari Abang Raffi yang ini, yang Raffi aja, ceritain dong Bang sedikit pengalamannya dalam menghasilkan karya tersebut, PKM yang tadi. Oke, jadi pada saat pertama itu ya, karya itu diinisiasi, sebenarnya itu cuma iseng-iseng aja. Oh, iseng. Iya, awalnya tuh kan ada berita PKM nih disebar di grup TSE gitu kan. Terus kita coba cari-cari kan TSE apa namanya, PKM ini tuh kayak gimana gitu kan. Kita cari-cari, oh ternyata kayak gini. Terus sempat saya tanya-tanya juga ke Bapak Madi kan, Pak gimana Pak kalau PKM itu seperti apa gitu kan. Jadi dijelaskan kalau PKM itu kompetisinya. Dan saya juga sempat nge-share ke Bapak kalau ada ide gitu, Pak ini mungkin gak sih Pak kita angkat ke tema PKM tahun ini gitu. Oh mungkin Mas, coba aja diubah ke turbin arus laut. Pada awalnya itu di turbin angin, karena untuk pengimplementasian rencana awalnya itu untuk di pinggir-pinggir jalan gitu. Katanya kan sulit gitu untuk implementasi, jadi kita ubah ke prototipe turbin arus laut. Nah seperti itu awalnya, dan terus kita coba lagi lah research, terus kita bentuk tim juga, dan itu sempat ini juga sih awalnya cuma bertiga, dan itu ya lumayan sulit karena awalnya itu banyak yang gimana ya, kayak sibuk dengan keperluan yang lain, jadi sempat nge-backup sendiri, dan itu udah mepet banget sama deadline dari seleksi internal. Jadi full udah seminggu tuh ngerjain proposal, dan itu baru pertama kali saya mengerjakan proposal itu. Jadi bisa kebayang lah ngejelimet kayak gimana, nggak tidur sampai jam 3, pusing deh pokoknya. Tapi minum kopi nggak? Oh enggak. Enggak, beda berarti sama saya. Oke, ada lagi lanjutannya Bang? Lanjutannya, ada dong. Iya, ceritain dong. Banyak. Sebenarnya keluh kesahnya tuh banyak, tapi ya gitu deh. Dan setelah itu kita, karena itu kan masih bertiga ya, akhirnya kata Pak Madi, coba rekrut satu lagi gitu kan dari TSE, coba angkatannya berbeda gitu. Soalnya di ketentuan PKM juga kan kalau angkatannya itu sama rata, itu cukup riskan untuk ditolak proposalnya dan untuk didanai gitu.
Jadi kita Oke. coba cari-cari dan ada nih saran kan, namanya si Arif gitu kan dari TSE 21 ya, 20, Oke, TSE 20. 2020. Itu setelah itu kita eh, menyelesaikan proposalnya itu, terus dilanjutkan dari situ setelah seleksi internal ya. Seleksi internal itu, dan itu juga saya presentasi juga sendiri, tidak ada yang membantu, dan pertama kali juga presentasi langsung di sekian banyak orang dengan tema yang udah ditentukan, dan itu cukup tegang banget untuk saya yang tipenya tuh kayak orang pendiam gitu, jarang keluar ke sana ke sini, interaksi juga nggak terlalu sering, dan aduh deg-degan luar biasa deh pokoknya. Terus alhamdulillah lancar dan seleksi internal pun bisa lolos gitu. Dan akhirnya dikoreksi lagi sama Pak Madi, coba kamu ganti-ganti lagi ini proposalnya, dibenerin lagi. Dan itu kita revisi juga bareng waktu itu bareng sama Pak Madi sampai ada ke 5 jam ya Pak ya. Itu cuma buat revisi proposal. Oke. Udah? Mungkin itu dulu aja. Oh, udah itu aja. Kayak ngegantung ya lagi. Aduh, kan. Kayak di Gantung. Oke, selanjutnya dari Bang Raffi yang di sini nih Bang. Ceritain dong Bang pengalamannya, mau sedikit mau banyak juga nggak apa-apa, bebas. Nggak apa-apa banyak, Mbak. Oh, nggak apa-apa nggak banyak. apa-apa. Jadi pengalaman Abang dari mulai dapat idenya kayak gimana, cari timnya kayak gimana, sampai lolos di PIMNAS ini Bang. Oke. Jadi untuk pengalaman pertama saya juga jujur ini pertama kali saya ikut PKM ya. Saya Oke. juga baru sekarang tersadar kenapa nggak dari dulu aktif gitu. Saya baru merasa aktif malah semester 6 gitu. Waktu itu sebenarnya ide dari PKM saya ini datang dari tim saya, dari kawan tim saya. Dia bilang, "Bang, saya ada ide nih." Nah, katanya idenya itu penyulingan air. Kebetulan di daerah tempat dia tinggal itu ada desa, pulau maksud saya, pulaunya itu maksudnya benar-benar membutuhkan air bersih. Maka dari itu kebetulan juga ide itu alhamdulillah ya, ide itu datang di saat ada pelaksanaan PKM. Oke. Oh, jadi wah ini Pas banget. gaskan nggak? Gaskan ya kan gitu. Gaskan nggak? Oh, gas. Dari situ ya sama seperti Raffi ya, kita nyusun proposal, ngajuin pembimbing nih Pak Madi ya, ada revisi-revisi dari Pak Madi, ada juga tadi seperti yang sebutkan seleksi internal ya. Alhamdulillah dapat seleksi internal. Setelah seleksi internal itu kan kita ke Dikti ya. Jadi dari itu saya agak lupa berapa tim dari ITERA yang ke Dikti, tapi yang saya ketahui jadi dari tahun 2021 itu dari seluruh tim yang daftar proposal ke Dikti itu 7 yang dapat. Saya salah satunya, salah duanya Salah saya dua. dan Raffi. Raffi dan Raffi. Oke. Ya. Ya, jadi jadi perjalanan, mulai dari sini itu kaget saya pas keterima pendanaan. Saya waktu itu masih ingat abis lebaran, saya belum tidur jam 1 malam, belum tidur, teman saya ngabarin, bang dapet bang. Wah, itu sebenarnya masih setengah sadar kan, baru mau tidur dikabarin, wah, yaudahlah nanti pagi aja, mimpi kali gitu kan, mimpi kali. Ternyata benar, alhamdulillah tuh kan. Nah, mulai dari situ udah kita jadi rajin bimbingan ke Pak Madi, rajin bimbingan. Mulai dari situ terhitung dari penerimaan itu kita mulai tuh bikin proyeknya. Sebenarnya alat penyulingan saya ini cukup sederhana. Kenapa? Karena benar-benar memanfaatkan lingkungan daerah tersebut gitu. Jadi dari teknologi penyulingan air tersebut diharapkan supaya masyarakat di sana itu bisa mengembangkan sendiri gitu. Karena kan kalau misalkan kita pakai yang rumit-rumit, ya jangankan masyarakat sana, mungkin kita juga nggak ngerti gitu kan, coba tahu. Terus tuh ada PKP ya Pi ya. Nah, jadi PKP 2 itu ada presentasi kepada juri-juri dari Belmawa. Waktu itu Dikti ya, dari situ deg-degan banget itu. Waktu itu kawan saya yang presentasi, ya dari presentasi tersebut alhamdulillah kita mendapatkan komentar positif waktu itu. Jadi para dewan juri bilang, oh ini bagus, cukup dikembangkan lagi katanya, dari segi kapasitas atau teknologi atau dayanya sendiri. Ya dari situ lumayan lama nunggu pengumuman PIMNAS. Nah alhamdulillah
waktu PIMNAS itu saya sedang kalau nggak salah saya sedang kerja praktik waktu itu, itu benar-benar justru yang sulit bagi saya itu perjalanan setelah keterima PIMNASnya itu Mbak. Saya kuliah, saya UTS, saya kerja praktik pula. Itu benar-benar Hektik. apa itu? Hektik itu kayak gupek. Oh, Gupek itu ya. kayak panik. Gupek. Sebenarnya Iya. sebenarnya nggak gitu panik sih, saya orangnya ya udahan aja, ya udahlah tidur jam 1 ya udah, jam 3 ya udah gitu, ya kan. Mulai dari situ bener-bener ini nih Mbak, bener-bener itulah di situ peran kerja sama tim dimainkan gitu loh. Jadi nggak cuman saya saja, ada teman saya waktu itu 4 orang, ada Siti, Andini dan Muhammad Pait. Nah dari situ tuh kita benar-benar bagi tugas. Ada yang media, kalau saya itu kebetulan di bagian desain, ada yang publikasi, ada yang ke masyarakatnya waktu itu. Oke. Terus karena saya kebetulan pengabdian masyarakat ya, saya juga datang Mbak ke sana, ke pulau itu. Di pulau itu tuh kita presentasi tentang mengenai alat dan juga kita mendemonstrasikan alatnya di sana. Di situ tuh masyarakat cukup antusias, banyak bertanya juga karena memang kebetulan mungkin ya di sana itu ya ibaratnya jarang-jarang nih mahasiswa datang ke pulau ini, padahal pulau itu dibilang sangat strategis Mbak. Kalau bagi kami yang orang Jakarta pas naik ferry itu benar-benar kelihatan kalau dari ferry itu. Sebelah kanan dia agak ada di gunung gitu ya, gitu kan. Yeah. Agak gunung gitu, itu menurut saya itu bisa menjadi kayak sebuah keprihatinan gitu, bahkan yang sering kita lihat aja tidak diperhatikan gitu. Waduh, kan? Padahal sering dilihat itu, cuman jarang di ini. Ya dari situ ya saya presentasi ke warga, ya alhamdulillah warganya dapat respon baik, dari Kadesnya juga respon baik. Nah udah dari situ kan PKP PIMNAS ya, cuman sayang waktu di PIMNAS itu kita gagal meraih medali Mbak. Ya, sedih nggak? Oh ya sedih. It's okay. Udah mungkin itu aja sih Mbak dari saya. Kenapa ceritanya kayak ngegantung gitu ya, kayak gagal? Udah, coba ceritanya kayak ya gagal Mbak Fani. Jadi saya udahan. Oke, udah sedih-sedihnya. Jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari abang-abang. Ada nggak sih Bang harapan yang bisa diciptakan lagi dari karya yang sudah dihasilkan PKM tadi? Saya dulu. Oke. Kalau dari saya sebenarnya tuh ada kelanjutannya. Jadi dari program yang yang kemarin itu bisa di upgrade. Jadi kita dapat yang paling baik tuh seperti apa bentuknya. Nah sekarang itu udah kita coba lagi untuk ngajuin proposal lagi. Jadi ibaratnya kayak versi 2 tapi di turbin angin. Oh oke. Gitu sih ada bedanya. Jadi bedanya tuh ada di ini kan, kalau kita pakai deflektor itu kan cuma kayak plat. Nah karena plat itu untuk menekan kecepatan angin biar dia makin kencang gitu. Nah gimana kalau kita ubah pakai airfoil? Nah airfoil itu kan untuk meningkatkan kecepatan aliran udara ya di bagian atas, dan bagian bawahnya tuh di bagian bawah dan di bagian atas itu low pressure. Nah karena kecepatan anginnya tuh lebih cepat. Nah dari situlah kita manfaatkan biar si turbinnya ini bisa berputar lebih cepat untuk menghasilkan daya yang lebih banyak gitu. Nah ada bedanya lagi dari turbinnya itu sendiri, kita pakai turbin yang efisiensinya paling rendah. Itu kenapa? Biar kita tuh tahu apakah dari teknologi ini bisa meningkatkan seberapa persen sih si turbin yang paling rendah ini untuk menghasilkan energi listrik di kecepatan angin yang lambat, tapi bukan angin yang kenceng atau apa, enggak. Jadi kita ngujinya tuh kan karena di Indonesia juga kan anginnya tuh nggak kenceng ya. Kalau saya dari baca-baca referensi itu sekitar di bawah 5 meter per second rata-ratanya, dan itu di kecepatan angin yang ada di kota ataupun di kayak di Bandar Lampung ini juga nggak kenceng-kenceng banget gitu sebenarnya, walaupun kita ngerasanya itu kencang. Jadi untuk potensinya itu ya mungkin bisa ditingkatkan dengan penggunaan si device ini, seperti itu. Oke. Jadi harapannya bisa digunakan ya? Iya. Iya dong, harus bisa digunakan. Harus bisa. Kalau dari Bang Raffi sendiri ada harapannya enggak nih Bang? Dari air yang bersih.
Justru menurut saya, maksudnya bagi saya itu, saya juga punya harapan besar terhadap pengembangan teknologi yang saya gagas di sana, karena Iya. ini tentu yang namanya pengabdian masyarakat itu kan pasti menyangkut kemanusiaan gitu, apalagi air. Air itu kita malah nggak bisa hidup kan tanpa air kan. Jadi harapan saya itu, eh, minimal saya itu menjadi apa ya namanya ya? Bukan penggagas, Pionir. pionir ya. Jadi saya ini yang memulai penelitian di sana. Jadi baik nanti dikembangkan oleh tim saya, kan sudah semester akhir nih, sudah masa-masanya selesai gitu Iya. kan. Jadi kawan-kawan saya yang angkatan di bawah saya itu bisa mengembangkan dari teknologi air saya. Jadi bisa dibilang, jadi nanti teknologi saya itu bisa dilirik oleh orang lain. Jadi biar orang lain kembangkan, biar nanti di sana juga ya kedepannya tidak kesulitan air gitu. Khususnya ya dilirik oleh ya mungkin ada apa namanya perusahaan yang bergerak di bidang penyaringan air, atau bahkan pemerintah yang turut membantu untuk di daerah sana. Seperti itu sih, Mbak. Oke, semoga harapannya bisa terkabul ya, Bang. Amin. Abang ini juga. Semoga harapannya bisa terkabul. Nah, balik lagi nih ke Pak Madi, selaku dosen yang membimbing mahasiswa PKM. Bapak ada cara tersendiri nggak sih untuk membimbing abang-abang ini menghasilkan karyanya sehingga bisa didanai oleh Dikti? Oke. Kalau untuk menjawab itu gitu ya, mungkin setiap dosen itu mempunyai caranya masing-masing gitu ya. Mungkin di sini kalau misalnya ada yang menyaksikan gitu ya, para dosen atau pembimbing yang ingin mengetahui gitu ya, mungkin ada juga beberapa yang masih belum mengetahui kegiatan PKM menuju PIMNAS gitu ya. Karena untuk membimbing di PKM menuju PIMNAS itu bisa dikatakan tidak semudah yang dipikirkan, tapi tidak sesulit yang dipikirkan juga gitu ya. Jadi memang saya menggunakan cara-cara berdasarkan pengalaman saya dulu gitu ya. Karena selama 7 tahun perjalanan saya gitu ya, dari saya mahasiswa baru dulu di tahun 2013 sampai detik ini tuh tidak pernah tidur, maksudnya tidak pernah berhenti dengan kegiatan program kreativitas mahasiswa menuju PIMNAS gitu ya. Baik sebagai dulu ketika mahasiswa sebagai bertindak langsung untuk mengikuti kegiatannya, atau bertindak langsung dalam mengonsep sebagai mengorganisir gitu ya kegiatan PKM yang ada di kampus saya dulu gitu ya, sampai setelah lulus membimbing adik-adik saya gitu ya, karena kebetulan saya S2-nya juga masih di situ gitu ya, jadi masih bisa membimbing sampai di sini ya. Saya diamanahkan juga untuk terjun langsung di PKM maupun PIMNAS gitu ya. Kalau untuk tips-tips khusus tersendirinya gitu ya, mungkin saya selaku pembimbing gitu ya, itu selalu mengarahkan mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing gitu ya, dari ketidaktahuan mereka, terutama sebenarnya tips yang apa ya, yang sudah jelasnya itu ya ada di panduan, semuanya itu sudah ada di panduan, sudah ada di video sosialisasi yang diadakan oleh Belmawa gitu ya, atau dulu itu Dikti, itu sudah jelas di sana. Cuman karena memang yang namanya mahasiswa ya masih dalam masa-masa seperti itu gitu ya, itu perlu diarahkan, perlu diingatkan. Nah, saya selalu mengingatkan mereka gitu ya. Jadi ya harus sabar gitu ya. Kalau misalnya Mas Dua Raffi ini mungkin tahu ya, harus sabar dengan banyaknya revisi yang saya berikan sama mereka, mungkin banyak sekali, hampir tiap hari gitu ya. Bahkan ya saya mau rela berkorban untuk membimbing mereka sampai malam, menjelang tengah malam gitu ya. Itu seharusnya di luar dari jam kerja gitu ya. Tapi kalau selama itu masih membahas mengenai karya PKM, saya it's okay gitu ya. Saya selalu bilang ke mereka, kalau membahas mengenai pendidikan gitu ya, tugas-tugas, praktikum dan lain sebagainya, jangan membahas di luar kerja gitu ya. Tapi kalau membahas mengenai PKM maupun PIMNAS boleh gitu ya. Saya membimbing mereka di situ gitu ya, karena memang waktu kita selama 24 jam itu kan masih banyak waktu yang kosong. Kalau untuk berkarya itu kan tidak hanya di kampus saja, di luar kampus kita perlu membimbing dan mengarahkan mereka gitu ya. Bahkan ketika karya mereka didanai, ya saya main ke kosannya Mas Raffi sama Mas Raffi ini ya, untuk membimbing secara langsung biar tahu kegiatan mereka itu seperti apa gitu ya. Ada yang salah enggak secara teknisnya, secara pengukurannya, secara pembuatannya gitu ya. Karena di lain itu kan saya mempunyai pengalaman gitu ya, sedikit pengalaman mungkin dibandingkan mahasiswa-mahasiswa kami gitu ya, mungkin masih belum tahu, sehingga saya mengarahkan di situ gitu ya. Apalagi membahas mengenai buku panduan yang begitu banyak gitu ya, tebal, mungkin sebagian
mahasiswa malas mungkin ya untuk membaca begitu banyaknya panduan gitu ya. Karena saya selama 7 tahun itu sudah mengetahui isi panduan itu, walaupun tiap tahun diupdate itu tidak jauh berbeda sebenarnya update-nya ya, itu masih sama. Nah itu perlu saya ingatkan kembali, saya perhatikan kembali gitu ya, supaya ya dari hal-hal yang kecil gitu ya yang seharusnya ada di panduan malah tidak ada di proposal, itu akhirnya batal gitu ya, proposalnya tidak didanai. Nah itu kan sangat mengkhawatirkan ya, disayangkan lah sudah capek-capek buat proposal ternyata tidak didanai hanya kesalahan hal-hal yang terkecil. Jadi yang saya lakukan ya seperti itu, membaur dengan mahasiswa bimbingan kami gitu ya, bimbingan saya gitu ya. Kalau misalnya untuk dosen-dosen nanti yang mau membimbing itu bukan, karena berbeda ya, berbeda membimbing program kreativitas mahasiswa itu berbeda dengan membimbing tugas akhir, itu berbeda banget. Kalau tugas akhir ya lebih kepada ya area pendidikannya lah gitu ya. Kalau karya ya kita enjoy gitu ya, karena ini karya ini memang untuk kalian, untuk bisa dikembangkan gitu ya, mau itu waktunya kapanpun, selama kita masih bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi, untuk mengerjakan gitu ya, nah itu bisa ya bisa dilaksanakan bersama-sama. Jadi ya tips khususnya ya kalau bisa sebagai dosen pembimbing itu harus membaur gitu ya, harus bekerja sama, harus mengingatkan, harus mau mengingatkan gitu ya. Dan banyak hal gitu ya yang saya alami dulu gitu ya, yang mungkin saya mengerti nih yang apa yang ada di pikirannya mahasiswa-mahasiswa kami gitu ya, saya mengerti banget gitu ya, sehingga saya ya harus tahu kondisi mereka seperti apa gitu ya. Dan mahasiswa-mahasiswa kami juga harus apa ya, harus sabar dalam menghadapi banyaknya revisi yang saya berikan. Dan yang paling terpenting, tips khusus itu akan berjalan dengan baik ketika dosen pembimbingnya itu benar-benar mau membimbing mahasiswa, dan ketika mahasiswanya itu benar-benar berkomitmen untuk menjalankan itu gitu ya. Jadi tidak bisa kalau dosen pembimbingnya udah semangat mau ngebimbing, bekerja keras bla bla bla, ternyata mahasiswanya males-malesan, tidak komitmen, itu tidak akan berjalan gitu ya. Dan tidak bisa juga ketika mahasiswanya semangat, punya komitmen, punya motivasi untuk merealisasikan karya tersebut, tetapi dosen pembimbingnya tidak membimbing dengan baik misalnya gitu, itu juga tidak akan berjalan dengan baik. Nah itu tips-tips yang mungkin bisa direalisasikan gitu ya nanti oleh siapapun gitu. Oh, berarti antara dosen pembimbing dan mahasiswa harus jadi bestie ya Pak? Betul. Jadi saling mendorong, saling Betul. mendukung satu sama lain. Nah, bicara mengenai PKM dan PIMNAS, dari Pak Madi ada nggak sih alasan tersendiri kenapa mahasiswa harus ikut PKM dan PIMNAS itu? Oke, kalau alasan gitu ya, alasan kenapa mahasiswa itu harus mengikuti program kreativitas mahasiswa maupun PIMNAS, karena itu menjadi fasilitas dan wadah yang sangat penting untuk mengembangkan karyanya, idenya, kreativitasnya. Karena dulu saya juga pernah mengalami sebagai mahasiswa gitu ya, yang punyai banyak sekali imajinasi, banyak sekali ide gitu ya, yang pengen direalisasikan tapi bingung mau realisasikan di mana, nyari uang susah gitu ya, untuk uang jajan aja ya udahlah bersyukur gitu ya, apalagi ingin mencari uang untuk merealisasikan karya. Nah PKM, program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh Belmawa atau Dikti, itu menjadi wadah, salah satu wadah dan fasilitas yang penting untuk mahasiswa bisa merealisasikan karyanya gitu ya. Karena kalau lulus akan disupport dananya gitu ya, kemudian bisa direalisasikan gitu ya. Dari karya-karya tersebut ya diharapkan bisa membangun jiwa kreativitas mahasiswa gitu ya. Yang namanya program kreativitas mahasiswa, intinya ingin membangun jiwa kreativitas dari ide-ide yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut gitu. Oke. Nah, dari Abang Raffi dan Abang Raffi juga, ini boleh dong ceritain suka dukanya selama dalam proses PKM ini, dari Bang Raffi yang baju hitam, almet hitam. Suka duka ya. Kalau suka dukanya tuh yang pertama kita nggak bisa libur. Oke. Karena Weekend? enggak libur. Ada kata weekend ya. Jangan harap malah. Ya begitu. Soalnya kita kan periode pengerjaan setelah pendanaan itu ada di 3 bulan libur itu. Bahkan setelah masuk pun masih ada. Jadi pas ada perkuliahan juga itu kita sekalian sama presentasi PKP 2. Jadi ya ada skip kelas, ada yang ngutak-ngatik apa PPT, proposal juga, laporan akhir gitu kan. Ya jadi cukup bikin hektik juga di situ. Dan apalagi kalau ada kuis dan sebagainya kan, aduh pusing lagi gitu.
Dan pas lagi prosesnya juga banyak juga itu di revisi-revisi, baik dari desain maupun dari peralatan-peralatan yang kita gunakan gitu. Banyak banget yang kita revisi, soalnya ada yang kurang pas lah, ada yang ininya kayak salah sudutnya, salah turbinnya. Itu kurang lebih 1 bulan kita cuma ngutak-ngatik di desain 3D printing itu. Dan untuk Yusuf, kalau kamu menonton ini, mohon maaf saya merepotkan Anda selama 1 bulan. Dan itu memang benar-benar pusing, dan teman-teman kita juga, aduh bang ini gimana bang, kita lagi mau nyoba pompanya macet lah, inilah itulah, pusing deh pokoknya. Oh iya, dan satu lagi itu paling lucu sih, pas kita lagi nyoba si turbin itu, karena dia nggak bisa tenggelam di dalam tes itu akuarium tes itu kan ditahan ya pakai tangan, akuariumnya pecah. Dan proyek itu tertunda akhirnya karena akuariumnya pecah, jadi harus beli akuarium lagi. Ya kurang lebih seperti itu sih suka dukanya. Oh, tapi kedengerannya kayak duka semua ya bang. Ya iya sih. Tapi tadi sempat suka kok, karena apa ya, bahagia sama sedih itu mereka bersamaan. Kalau Aduh. misalnya ngalaminnya bareng-bareng sama temen, ya dibawa happy aja. Oh iya betul. Apalagi Bang Yusuf yang tadi diminta maaf, pasti kata Bang Yusuf, ya nggak apa-apa, santai. Kalau untuk Bang Raffi, apa nih Bang, suka duka selama ke PIMNAS nih? Waduh, suka duka selama ke PIMNAS apa dari PKM? Dari PKM aja ya. Oke, Oke, Bang dari dekat PKM. lagi mic-nya boleh? Oh, jadi suka duka dari PKM aja ya. Jadi setelah pendanaan itu, setelah waktu itu saya pengumuman pendanaan tuh lagi di rumah. Tiba-tiba setelah dapat pendanaan, ya karena semangat dong. Jadi setelah penerimaan itu saya langsung menuju ke sini. Ke Lampung. Langsung menuju ke Lampung. Dari situ kita ngumpul, ini gimana nih? Kita lanjut nih proposalnya kan. Kita desain, revisi itu jadi makanan sehari-hari malah Mbak. Udah kebal ya sekarang. Revisi itu malah jadi makanan sehari-hari. Nah udah gitu, akhirnya tiba di hari, kalau nggak salah waktu itu pemantauan dari Dikti ya ada pemantauan dari Dikti sama pemantauan dari Tera. Itu tuh sama Pak Acep tuh memotivasi kita sekali. Pak Acep itu memotivasi kita sekali buat mengembangkan ini pokoknya harus bagus waktu itu kan. Mulai dari situ ya udah kita, kalau saya mungkin lebih kebanyakan suka ya, soalnya saya itu jatuhnya jalan-jalan Mbak, perjalanan gitu ya, perjalanan. Healing. Nggak healing juga sih, karena kita justru beban di situnya. Kita kan ya, kita bawa alat-alat ke pulau itu ya, kita waktu itu sempet panik juga. Kita udah bilang hari H, transportasi buat bawa ke sana nggak ada. Kita kan nggak mungkin gotong-gotong pakai motor. Nah, berapa jam perjalanan, bahkan waktu itu aja perjalanan ke Bakauannya aja itu udah 4 jam, sekitar 4 jam, karena kita nggak ngebut. Kita kan bawa temen kan, kalau sendiri nggak tahu. Ya, dari situ kita itu malah asik Mbak, itu berinteraksi dengan warga sana itu jujur itu asik, karena kita itu benar-benar membaur gitu. Kita jangan pokoknya kalau saya tuh kemarin, kita jangan merasa tinggi, kita jangan merasa hebat karena kita dari universitas, jangan, karena malah masyarakatnya itu malah kayak ini apaan sih, jangan. Jadi kita tuh benar-benar membaur di sana. Kita cerita, Pak, jadi kita tuh kayak seperti mewawancari warga sana, Pak keseharian di sini bagaimana. Itu pas pertama survei, jadi sekian kepala keluarga di sini airnya susah, katanya kalau mau beli harus ke Pulau Sumateranya. Sana ada sumur tapi begitu ya, seperti yang dikatakan Poma di sana airnya nggak layak. Mulai dari situ karena survei itu, ya udah kita modifikasi aja begini. Nah, jadilah alat penyulingan sederhananya itu. Nah, mulai dari situ ya kita tuh seperti yang tadi saya bilang, besar harapannya bagi tim kami, tim Pedungsi itu kedepannya untuk dikembangkan dan diperhatikan gitu, karena ini menyangkut masalah ya air bersih juga ya, masalah kemanusiaan juga, yang mana masyarakat di sana itu benar-benar sangat membutuhkannya Mbak. Apalagi kan masalah air itu sangat amat terbantu sekali kalau bagi masyarakat sana kemarin bilang, bahkan
Bahkan kesan pertama saya ke sana itu bagi masyarakat sana tuh malah saya dikira pemerintah, Mbak. Pemerintah. Oh, karena waktu itu pakaiannya rapi-rapi kita. Ya kan kita kan rapi gitu kan datang Iya. kan. Nah, baru pas kedatangan kedua ke sana kita bajunya biasa. Santai. Jadi biar kita tuh nggak ada biar kita tuh nggak ada batasan Mbak sama masyarakat. Jadi kita tuh benar-benar membaur. Karena dengan membaur itu masyarakat tuh terbuka. Nah, karena terbuka itu kita bisa tahu, masyarakat sini punya kendala ini, kita temukan solusinya seperti itu, Mbak. Mungkin itu benar-benar ini deh, Mbak. Pasti Asik. seru ya. Seru. Punya pengalaman tersendiri nih selama jalan-jalan yang bukan self healing tadi. Oke, kembali ke Pak Madi. Apa sih Pak pentingnya PKM dan PIMNAS untuk mahasiswa yang ada di Institut Teknologi Sumatera? Oke, kalau pentingnya tadi ya yang sudah saya jelaskan, karena memang ya untuk membangun kreativitas mahasiswa itu sendiri ya, baik di ITERA ataupun kampus-kampus yang lainnya, karena itu menjadi wadah gitu ya bagi para mahasiswa untuk mengembangkan karyanya. Kalau untuk ITERA sendiri, dengan adanya program kreativitas mahasiswa itu menjadi menjadi salah satu untuk meningkatkan reputasi kampus ITERA itu sendiri, karena memang di akreditasi itu sempat ditanyakan oleh asesor gitu ya, oleh reviewer akreditasi prodi mengenai bagaimana kegiatan program kreativitas mahasiswa di prodi gitu ya. Memang ketika itu kita masih belum mengikuti ya, masih lolos ke tahap internal. Itu sangat penting. Artinya PKM ini menjadi perhatian gitu ya, perhatian yang sangat penting untuk diikuti oleh semua kampus, karena bisa jadi meningkatkan nilai di akreditasi masing-masing prodi gitu ya. Sama yang kedua, apalagi kalau misalnya PKM-nya banyak didanai gitu ya di kampus atau sampai ke lolos PIMNAS, itu akan meningkatkan klasterisasi atau peningkatan peringkat ITERA gitu ya di program pendanaan PKM PIMNAS. Karena ketika tahun 2021 ITERA itu masuk klaster 4 ya. Karena klaster PKM PIMNAS itu ada 5 klaster. Yang terendah 5, kemudian ITERA itu masuk ke 4, klaster 4. 321 ya biasalah perguruan tinggi yang sudah itulah ya, sudah lama berkecimpung gitu ya, yang sudah besar juga. Dan berkat dari adanya pendanaan, karena tahun sebelumnya kalau nggak salah itu tidak ada yang masuk ke PIMNAS gitu ya, bahkan didanai mungkin ada gitu ya, yang masuk ke PIMNAS nggak ada gitu ya, masih klaster 4. Dan berkat adanya 7 tim yang didanai gitu ya, dan 1 tim yang lolos PIMNAS, yaitu timnya Mas Raffi ini yang peduksi gitu ya, yang penerapan panel surya di Pulau Rimau. Akhirnya di tahun ini gitu ya, peringkat ITERA meningkat 1 tingkat gitu ya, dari yang awalnya peringkat 4 sekarang masuk ke peringkat 3 atau klaster 3 gitu. Yang dulu itu sekitar proposalnya paling 100-an proposal gitu ya, sekarang udah hampir 150 proposal maksimal yang harus dikirim oleh ITERA. Artinya ITERA sudah menunjukkan peningkatan klasterisasi, peningkatan peringkat, karena kemarin memang di tahun 2021 itu menunjukkan peningkatan dari segi pendanaan, dari segi proposal yang di-input gitu ya, dan dari sisi salah satu yang masuk ke PIMNAS. Karena dari 128 jumlah proposal yang dimasukkan ke Dikti, ke Simbel Mawa gitu ya pada tahun 2021, yang didanai itu 7 gitu ya, 7 yang didanai, kemudian yang masuk PIMNAS itu ada 1 tim, yaitu timnya Mas Raffi. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu gitu ya, yang mungkin salah satu menjadi penyebab gitu ya, yang menyebabkan ITERA naik peringkat gitu ya, dari peringkat 4 menjadi peringkat ketiga. Selain itu mungkin karena memang semakin banyaknya prestasi-prestasi mahasiswa ITERA kala itu gitu ya, sehingga bisa meningkatkan klasterifikasi tersebut gitu. Oke. Berarti buat ITERA Friends yang lagi nonton live kali ini pengen menghasilkan karya lewat PKM dan PIMNAS, nggak usah khawatir, don't worry, be happy, karena 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 di sini ada dosen pembimbing yang pastinya akan sabar ya Pak, membimbing mahasiswa-mahasiswa PKM atau PIMNAS, dan juga dalam satu tim pasti akan saling support satu sama lain. Oke, terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak pesan untuk mahasiswa atau calon mahasiswa baru yang pengen daftar ke ITERA dan ingin coba PKM atau PIMNAS yang tadi? Oke, mungkin secara umum kali ya.
secara umum khususnya mungkin untuk adik-adik calon mahasiswa baru gitu ya, yang mungkin kemarin ada yang merasakan keberhasilan mendapatkan kelulusan di SNMPTN gitu ya. Ada juga yang mungkin mengalami kegagalan atau masih belum beruntung lolos ke SNMPTN gitu ya. Pesan saya yang pertama gitu ya, karena saya juga dulu pengalaman karena kebanyakan di masa-masa muda, usia di bawah 20 tahun gitu, itu kan masih kondisi itunya masih naik turun gitu ya, motivasinya. Kebanyakan mereka mencari motivasi yang sesungguhnya di mana gitu ya. Setelah yang saya alami, saya pelajari, ternyata motivasi yang paling terbesar itu ada di diri kita sendiri gitu ya. Ada di diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang mengetahui kapasitas, capability, kemampuan, potensi, hobi itu kita sendiri yang tahu gitu ya. Maka jawabannya adalah ada di diri kalian. Walaupun kalian mengalami kegagalan dan keberhasilan gitu ya, itu menjadi salah satu perjalanan hidup saja gitu ya. Jalankan saja gitu ya mengenai kehidupan tersebut. Jadi jangan sampai memaksakan kehendak gitu ya. Sama misalnya kalau di energi terbarukan turbin gitu ya, ketika kapasitas turbinnya itu 30%, ya sudah sampai di situ. Tidak bisa memaksakan untuk diterapkan sampai lebih berapa persen gitu ya. Sama juga seperti generator, kapasitasnya misalnya 90 atau 95%, karena dia bisanya sampai segitu ya tidak bisa dilebihkan, kecuali mungkin dengan peningkatan di luar itu gitu ya. Nah sehingga kalau dari agama saya gitu ya, di Islam itu Allah berfirman gitu ya, mengatakan bahwasanya Allah tidak akan membebani gitu ya seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya, artinya sesuai dengan capability-nya masing-masing. Kalau misalnya ada kegagalan, ya udah nikmati aja, itu merupakan suatu proses kehidupan gitu ya. Karena Allah maha tahu gitu ya, Tuhan maha tahu, mengetahui apa yang kita punya, kesanggupan yang kita miliki gitu ya, yang mana itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya, bahwasanya Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Jadi yang tahu kesanggupannya itu ya diri kalian sendiri, kalian sanggup atau tidak gitu ya untuk melakukan itu dan lain sebagainya. Kalau bisa ya lakukan aja, kerja keras. Kemudian yang kedua, kalau misalnya memang mengalami kesulitan selama proses pembelajaran, selama proses menjalani kehidupan gitu ya, dalam agama kami juga mengajarkan gitu ya, di surat Al-Insyirah ayat 5 sampai 6 atau yang sering kita dengar alam nasroh gitu ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra gitu ya, bahwasanya sesungguhnya bersama dengan kesulitan gitu ya, itu ada kemudahan. Bersama itu artinya beriringan gitu ya. Walaupun memang kalian sudah mengalami kegagalan gitu ya, kesulitan atau apapun, percayalah gitu ya, di samping itu akan ada hikmah yang terbaik gitu ya untuk para calon mahasiswa baru yang kemarin mungkin belum sempat berhasil di SNMPTN. Karena dulu saya juga mengalami itu Mbak gitu ya. Ada salah satu PTN yang sangat menjadi favorit saya dulu gitu ya, ingin masuk di sana gitu ya. Tetapi dari seleksi SNMPTN, SBMPTN, Mandiri enggak dapat gitu ya. Tetapi Allah mempunyai cara tersendiri gitu ya, mengetahui yang terbaik untuk saya, kemudian ditempatkan saya di kampus tersebut dan mendapatkan banyak pengalaman yang lebih yang saya dapatkan ternyata gitu ya di balik kegagalan tersebut. Jadi untuk para calon mahasiswa baru, tetap berjuang dan bekerja keras, cari kapasitas sesuai dengan kemampuan, jangan terlalu memaksakan kehendak sendiri gitu ya. Terus berjuang, dan terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di TERA atau kampus lainnya gitu ya, yang akan mengikuti program kreativitas mahasiswa, itu harus komitmen, harus mempunyai motivasi yang kuat gitu ya, baik dari diri sendiri, dari tim gitu ya, jangan sampai berhenti di jalan. Karena kenapa? Karena ini menjadi kesempatan ya terakhir kita mungkin sebagai mahasiswa, karena setelah kalian lulus ya PKM tidak bisa kalian ikuti, kecuali nanti kalian berlanjut di dunia akademik, mungkin nanti menjadi dosen, bisa membimbing, bisa membawa kembali gitu ya. Itu tinggal pilihan hidup nanti dari apa kita ingin memilihnya gitu. Oke, kalau dari Bang Raffi ini ya Bang, Bang Raffi ada nggak pesan untuk calon mahasiswa baru nih Bang? Pesan ya? Iya. Pesan untuk calon mahasiswa baru, terutama yang misal kayak penasaran nih ikut sama PKM. Jadi kalau bisa dicoba dulu, dikonsultasi dulu sama dosen pembimbing, terus cari ide yang realistis dan harus komitmen. Dan itu harus memang benar-benar berani, dan terus
harus fokus deh, jangan apa ya namanya ya, jangan bentar-bentar hilang, nanti tuh lama-lama jadi pusing sendiri kalau udah deadline. Itu nggak main-main sih Betul. sebenarnya. Bikin proposal itu nggak semudah yang kalian pikirin sebenarnya. Kalau udah tahu celahnya gimana cara buat proposal, itu harusnya sih udah cepet bisa. Dan untuk yang ingin ikut PKM itu baca panduan. Oke, baca panduan. Dan ada lagi nggak ya? Ini ikuti kata hati kalian. Wih, Jadi kalau menurut kata hati kalian tuh gimana ya? Bener positif gitu. Tapi diiringi juga dengan kayak pemikiran yang rasional. Jadi kata hati kalian ini coba kalian telaah lagi. Kira-kira ini bener nggak jalan kita ke depannya? Kayak gitu. Dan kenapa saya juga ikut PKM itu sebenarnya bukan cuma dari iseng-iseng, tapi kalau dipikir-pikir juga ini ada manfaatnya. Selain itu, saya jadi bisa bikin proposal, terus bisa ngedesain juga, desain 3D, dan itu ngebantu saya pada saat bikin proposal TA. Gitu. Jadi nggak banyak deh manfaatnya pakai ikut PKM. iya, emang yang ghosting tuh suka bikin pusing. Kalau dari Bang Raffi, apa nih Bang pesan untuk calon mahasiswa baru atau mahasiswa yang ingin mengikuti PKM? Oke, dari saya ya, pesan untuk mahasiswa yang ingin mengikuti PKM itu simpel aja sih. Kalau menurut saya cari masalah. Oke. Karena ide itu biasanya timbul dari masalah ya. Iya, Ada di suatu tempat, di suatu pokoknya di suatu kondisi ada masalah. Yang namanya mahasiswa tadi dituntut untuk kreatif, dituntut untuk menghasilkan inovasi agar bisa mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Mungkin itu aja sih dari saya, sangat simpel, cari masalah aja. Oke, Tapi cari masalah yang masalah. positif tentunya ya. Masalah masyarakat ya. Permasalahan di masyarakat. Berarti intinya ikuti kata hati, cari masalah, dan menentukan kapabilitas diri ya Kak. Pak, salah. Soalnya muka Bapak ini masih muda, wih. Oke, karena sudah banyak yang kita bahas pada podcast kali ini, terima kasih kepada Pak Madi, Bang Sama-sama. Raffi, dan Bang Raffi yang sudah menyempatkan waktunya dan berbagi informasi kepada ITERA Friends semua. Baik, saatnya saya Fani pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Bye-bye. Oh. Kayaknya bunyi Mas Raffi. Nah, lanjut TF ya ini. Iya. Fani juga yang itu. Iya, Pak. Oh, luar biasa sekali. Mas Gendor. Makasih ya Pak, Bang. Sama-sama Fani. Ya, sama-sama.